Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Senang sekali pada hari Sabat ini kita akan kembali mendalami firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Tentunya Bapak Ibu sudah belajar hari per hari di tempat kita masing-masing. Dan tidak terasa pada hari Sabat ini kita masuk pada pelajaran yang kedua. Bagaimana kita belajar dari Yosua. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang anugerah, di mana judulnya adalah dikejutkan oleh anugerah. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran ini akan dibantu pendalamannya oleh hamba Tuhan, Pendeta Sagala. Selamat Sabat, Pendeta. Selamat Sabat Sermika dan selamat Sabat pemirsa sekalian. Di mana kita melihat ayat hafalan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini ada di dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Untuk memulai diskusi kita, saya mengundang kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, pada saat ini kami umat-umat-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Ajari kami agar kiranya kami dapat memahami firman Tuhan ini, dapat menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pelajaran kita pada saat ini berbicara tentang anugerah, di mana di sini akan melibatkan setidaknya ada 3 kategori tokoh. Yang pertama nanti adalah Yosua, yang kedua berbicara tentang Rahab, dan yang ketiga kita berbicara tentang orang-orang Gibeon. Ketika Yosua melanjutkan tongkat kepemimpinan dari Musa, dikatakan di sini untuk membawa bangsa Israel itu sampai di tanah Kanaan, ada hal yang penting yang harus dilakukan oleh Yosua, yaitu memahami dengan jelas tantangan apa yang akan dia hadapi. Maka dia mengirim mata-mata, ya, pengintai. Apa yang perlu dilihat di sana? Pertama, sistem pertahanan, kesiapan militer, persediaan air, sikap daripada penduduk yang ada di sana, dan bagaimana kekuatan untuk menyerang. Ini juga bagian daripada pengenalan, bagian daripada tujuan. Kalau kita sudah punya tujuan, apakah kita sudah mengetahui bagaimana untuk tiba di sana? Nah, selanjutnya, seperti judul kita adalah dikejutkan oleh anugerah. Anugerah tidak semata-mata pemberian. Nah, kira-kira begitu. Tetapi tetap harus adanya usaha-usaha dan tanggung jawab manusia. Nanti di dalam pembahasan kita akan melihat usaha apa yang mereka lakukan. Baik, Pendeta, ketika kita melihat bangsa Israel sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, kita belajar tentang kesempatan kedua. Nah, kesempatan kedua artinya kesempatan pertamanya kapan, dan apakah kesempatan kedua ini diterjemahkan kedua atau bagaimana terhadap bangsa Israel? Silakan Pendeta. Oke, terima kasih pemirsa AWR Borneo. Kita akan coba melihat secara sederhana ya pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran kedua ini ya. Tadi sudah disinggung di awal oleh Sermika, dan pembahasan kita pada saat ini di poin yang pertama adalah kesempatan kedua. Ya, kesempatan kedua ini maksudnya itu kesempatan kedua apa, diberikan kepada siapa dan bagaimana, kan kira-kira begitu. Ya, karena di judul hanya disebutkan kesempatan kedua. Namun bila mana kita membaca ayat-ayat teks ya di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini, ada di Joshua pasal 2 ayat 1. Ya, ini adalah ketika Joshua mengirim 2 orang ya mengintai kota Jericho ya, mengintai kota Jericho. Ini kan Jericho ini kan juga bagian dari kerajaan Kanaan itu ya. Kemudian kalau kita baca lagi kembali di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2, ayat 25 sampai 28 dan 33, ini menceritakan tentang
ketika Musa, ketika Musa mengutus 12 pengintai, Mm. mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian itu. Nah, dan dilanjutkan dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan laporan. Jadi setelah mereka datang mengintai 40 hari lamanya, kan 40 hari. 40 hari lamanya 12 pengintai itu mengintai tanah perjanjian itu yang Tuhan akan serahkan itu kepada mereka. Nah, setelah 40 hari mereka kembali, maka laporannya itu ada di Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 28, 33, lalu di Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan bagaimana respon bangsa itu terhadap laporan itu. Mereka memutuskan jangan pergi. Itu namanya mati konyol. Bunuh diri. Bunuh diri. Iya kan? Apakah tidak ada kuburan katanya Iya. di tanah Mesir sampai kami harus mati di sini katanya. Jadi pada saat itu Allah juga murka kan, kalau kita baca dalam ayat itu. Allah juga murka kepada bangsa itu dan mengatakan kepada Musa, "Musa, mau berapa lama lagi ini bangsa ini terus menyakiti hatiku," katanya. Di mana caranya mereka menyakiti hati Tuhan? Ya kan mereka wajar lah ya kan. Ketika dilaporkan bahwa tempat itu menyeramkan, orangnya besar-besar, raksasa-raksasa, kita ini seperti belalang, dan lain sebagainya, kan wajar orang takut, wajar mereka untuk menghindari masalah, gitu ya. Tapi Tuhan bilang mau berapa lama lagi nih Musa mereka ini menyakiti hatiku, gitu ya kan. Kalau kita coba lihat, kita coba pikirkan, ini di mana ya? Di mana mereka menyakiti hati Allah? Apakah dengan mereka meminta agar mereka terhindar dari bunuh diri lah kata-kata itu mengantar nyawa itu, apakah itu sesuatu yang menyakitkan hati dan perasaan Tuhan? Mungkin karena tidak percaya padahal sudah berulang Nah, kali. letaknya di situ. Ya kan, letaknya di situ. Berapa lama lagi Musa mereka ini menyakiti hatiku? Kenapa hati Tuhan tersakiti? Karena bertahun-tahun lamanya Tuhan sudah menunjukkan dengan nyata kepada mereka bagaimana ketika mereka percaya, bagaimana ketika mereka menurut, bertanya kepada Tuhan, itu Tuhan itu berpihak pada mereka. Gitu. Jadi ketika ini mereka akan masuk di tanah Kanaan, ini bukan kali pertama mereka menghadapi pergumulan. Ini tinggal selangkah bahkan. Tinggal selangkah lagi. Bayangkan untuk mereka keluar saja dari tanah Mesir, 10 tulah Tuhan tunjukkan sama mereka. Laut terbelah. Iya, laut terbelah. Ya, itu yang ke-11 kan, karena itu Betul. yang pertama dia kan langsung muncul di situ. Kemudian sepanjang perjalanan ada roti mana. Ya kan? Sepanjang perjalanan setiap hari ada tiang awan di siang hari, ada tiang api di malam hari. Air pahit jadi manis. Air pahit menjadi manis, batu mengeluarkan air. Ya kan? Mereka minta daging dikasih burung, puyuh dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Tetapi ketika mereka mendengar laporan pengintai-pengintai itu, mereka seolah-olah melupakan semua hal itu ya. Ya memang ya, jangankan Tuhan, kita juga ya. Sakit hati. Sakit hati. Kalau kita sudah bantu 1 kali, bantu 2 kali, bantu 3 kali, pas kita minta sesuatu, minta tolong, wah kamu juga nggak pernah bikin apa-apa sama kita. Wah, itu rasanya emosi itu sudah naik di ubun-ubun itu ya, maunya wah gitu ya. Jadi bangsa itu ketika Tuhan meminta agar mengirimkan 12 orang mewakili 12 suku, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya ya. Karena 1 orang mewakili 1 suku. Dan Tuhan katakan para pemimpin. Ya kan? Nggak bisa, contohnya oke, dari Balikpapan ya, suku Balikpapan, 1 utusan, lalu diundi, udahlah kau aja lah ke sana pergi. Nggak bisa begitu. Ini orang-orang pilihan, karena ini akan menjadi intelijen ini. Kalau intelijen polos-polos, belum nyampe dia sudah ditangkap dia. Iya kan? Nggak ada intel yang polos-polos kan gitu contohnya. Ya kan, dia harus banyak ide dia. Oh, kalau ketemu orang ini dia harus seperti apa? Kalau ketemu orang ini dia modelnya harus seperti apa? 12 orang ini adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang pilihan. Bayangkan dia terpilih dari ribuan sukunya. Itu bukan orang sembarangan itu. Sama seperti sekarang ini yang bisa menjadi menteri-menteri itu kan bukan orang sembarangan. Kualifikasinya itu luar biasa gitu. Enggak sembarangan orang bisa duduk di sana gitu ya. Banyak sekali pertimbangan. Tapi posisi menjadi seorang pemimpin tidak menentukan dapat memberikan kenyamanan,
ya, dapat memberikan ketenangan, dapat memberikan hal-hal yang positif. Terbukti 10 dari 12 pengintai itu memberikan informasi yang menawarkan hati. Betul. Ya kan? Tidak menyejukkan hati. Ya, itulah pergolakan itu. Itulah saat kesempatan pertama di mana mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka gagal. Karena akhirnya tidak jadi. Ya kan? Walaupun 2 orang Joshua dan Kaleb mengatakan, "Oh, tenang saudara-saudara." Ya kan? Tuhan akan menyerahkan itu kepada kita. Ya kan? Tapi bangsa itu malah akan melontari mereka dengan apa? Mengancam akan membunuh. Kalau mau diteruskan itu kita bunuh kamu ini. Ya kan? Itu banyak sekali itu pertentangannya gitu ya. Akhirnya kan tidak jadi. Kemudian setelah Musa meninggal, ya kan, pucuk pimpinan berganti. Nah, sekarang ada Joshua dan Kaleb. Joshua dalam kitab Joshua pasal 2 ayat 1 mengutus 2 orang pengintai ke tempat yang sama. Ya kan? Ke tempat yang sama. Gitu. Tidak lagi mewakili satu suku satu orang. Ini sudah tinggal 2 orang. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, yang 2 orang ini laporannya juga kepada Joshua itu tidak seperti laporan 12 suku itu dulu. Termasuk Joshua kan kepada Musa pada masa itu. Oh, orang begini, oh begini, enggak. Ya kan? 2 orang pengintai itu, ya, ketika mereka datang dan melaporkan peristiwa itu kepada Joshua, laporannya sederhana. Dia hanya mengatakan ini, Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada kita. Kalimat positif. Kenapa? 2 orang itu bukan tidak melihat apa yang dilihat oleh 12 orang 40 tahun yang lalu. Karena ketika Musa menyuruh 12 pengintai itu gagal, dan ketika saat Joshua mengutus 2 pengintai lagi di tempat yang sama itu selang waktu itu 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah pengintaian pertama baru Joshua kirim ulang. Dan laporan mereka adalah Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada kita. Apakah 2 orang ini melihat perubahan yang terjadi di kota itu? Alkitab katakan tidak. Mereka tetap melihat bahwa orang-orang itu besar, orang-orang tinggi besar, raksasa. Ya, mereka juga melihat tanah itu berlimpah dengan susu dan madu, dengan semua kekejaman orang-orangnya, penyembahan-penyembahan berhalanya. Apa yang dilihat 12 orang pengintai 40 tahun yang lalu itu juga dilihat oleh 2 orang pengintai 40 tahun kemudian. Tapi mereka, kedua orang ini mengatakan laporannya Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada kita. Alkitab mengatakan, pelajaran sekolah sahabat kita mengulas, kenapa kedua orang ini mengatakan seperti itu? Karena mereka diyakinkan oleh seorang yang tidak percaya akan Tuhan, bahwa Tuhannya mereka ini akan menyerahkan kota ini kepada mereka. Itulah Rahab. Yang tidak melihat. Yang hanya dengar-dengar. Ya kan? Orang yang tidak percaya secara umum ya. Orang kafir. Ketika orang kafir meyakinkan saya sebagai orang yang beriman. Pak Mika, Tuhan yang kau sembah, saya orang kafir contohnya. Ya, Tuhan yang kau sembah akan menyerahkan kota kami ini kepada kalian. Wah, itu kita itu, ini orang yang gak percaya yakin gitu, apalagi kita. Itulah yang mendasari 2 pengintai itu pulang dan melaporkan Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada kita. Jadi kesempatan kedua itu Tuhan berikan kepada mereka. Ya, Tuhan berikan kepada mereka. Karena sejak itulah ya Tuhan mengizinkan mereka untuk menduduki kota itu. Tapi yang perlu kita pahami juga kepada seluruh pemirsa, ya, jangan kita terkecoh dengan pelajaran ini.
Ketika Tuhan berjanji akan menyerahkan, ketika Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita masa depan yang cerah, ketika Tuhan berjanji akan memberikan kepada anak-anak kita pekerjaan yang baik, ketika Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita kesehatan, kemakmuran. Ingat, sama seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel. Aku akan menyerahkan tanah Kanaan menjadi milikmu. Tapi itu bukan bulat-bulat ini ya. Bukan tanpa usaha. Ini yang perlu dipahami pemirsa AWR Borneo dimanapun kita berada. Ketika Tuhan berjanji akan memberikan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan kepada kita, itu kita dapat terima dan peroleh. Tetapi harus dengan upaya yang dapat kita lakukan. Ya kan? Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan untuk mencapai itu. Lebih dari apa yang bisa kau kerjakan, Tuhan kerjakan bagiannya Tuhan. Itu sebabnya dalam mencapai, dalam melewati perjalanan bangsa Israel dari Mesir itu sampai ke tanah Kanaan itu, berapa kali mereka berperang. Tuhan katakan, aku akan menyerahkan ini kepadamu. Aku akan menyerahkan bangsa ini kepadamu. Aku akan menyerahkan kota ini kepadamu. Apakah Tuhan kasih hanya begitu saja? Tidak. Iya kan? Tidak. Ada konsep yang menarik yang Tuhan berikan, yang yang konsepnya berulang, yaitu ya seberangi atau datangi, kemudian rebut, bagi, layani. Ini konsep ini berulang. Termasuk ketika mereka akan masuk di tanah perjanjian itu. Seberangi, ya, kemudian rebut kota itu, kemudian bagi kepada suku-suku, layani. Ini konsep yang berulang yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam mendapatkan janji Allah dalam hidup kita, ada hal-hal yang juga merupakan bagian kita yang harus kita kerjakan. Kalau tidak kesempatan itu akan berlalu. Ya kan? Lihat pelajaran dari bangsa Israel. Kesempatan pertama harusnya mereka sudah bisa masuk. Bayangkan mereka tertunda 40 tahun. Yang membuat lamanya mereka sendiri. Ya, kenapa? Mereka tidak mau mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka dalam meraih janji Allah itu. Kan Tuhan sudah berjanji, aku akan serahkan itu. Tapi Tuhan bilang kau harus meraihnya dengan apa yang bisa kau kerjakan. Ya seberangi, berperang, ya kan? Kemudian rebut, bagi, dan layani. Karena Tuhan sudah mengajarkannya. Mesir, mereka sudah taklukkan. Ya, dan beberapa kota-kota lain mereka sudah taklukkan. Gitu. Nah, jadi bangsa Israel gagal ya di kesempatan pertama, tapi kasih karunia Allah, anugerah itu begitu berlimpah-limpah. Tidak heran Paulus mengatakan justru dalam kelemahanlah ya kuasamu itu semakin terlihat. Ya. Bangsa Israel tertunda, tapi kesempatan kedua terus Tuhan berikan kepada mereka sampai mereka benar-benar dapat menikmati janji itu. Itulah kebaikan Tuhan, itulah anugerah itu ya. Itulah sesuatu penghargaan, sebuah hadiah, anugerah. Anugerah, hadiah adalah sesuatu yang kita dapatkan, yang diberikan kepada kita yang seharusnya kita tidak layak untuk mendapatkannya. Dan kesempatan-kesempatan kedua itu sampai sekarang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Bapak Ibu pemirsa, itulah anugerah yang didapat oleh bangsa Israel. Dan ternyata anugerah itu memang betul bukan hanya untuk segelintir orang, Ya. tapi untuk semua. Ya. Polanya sudah terlihat dari kejadian ini. Jadi kita tidak hanya melihat kematian Yesus itu untuk semua orang, bukan situ. Sejak awal pun anugerah itu sudah terbuka untuk banyak orang. Nah, pelajaran hari Senin dan hari Selasa, di sini kita akan melihat ada nilai di tempat yang tak terduga. Yang tak terduga artinya berarti ini berbeda dari yang lain, gitu ya Pendeta ya. Berbeda dari yang lain. Dan ini kita akan berbicara tentang Rahab. Apa yang dilakukan oleh Rahab sehingga dia berbeda dari yang lain, sehingga juga disebutkan dia mendapat kesempatan juga. Kalau di pelajaran kita disebutkan kesetiaan baru. Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Rahab? Silakan Pendeta. Baik, Rahab ya, Rahab. Jadi Rahab ini adalah seorang wanita yang
yang di masyarakatnya itu bukanlah orang terpandang, gitu Mhm. ya. Dia juga memiliki status sosial yang di bawah standar lah ya, karena pekerjaannya yang memang bahkan sampai sekarang ini pun itu pekerjaan yang dipandang sebelah mata lah gitu ya. Nah, eee, tetapi ada hal, Ada ini, nilai. ada nilai, ada sebuah, apa namanya, ada sebuah nilai ya, dalam diri seorang Rahab yang tak dianggap itu, ya, yang boleh menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Singkatnya adalah, dia adalah orang Kanaan, dia adalah bagian kelompok yang akan dibinasakan, ya, tetapi dia diselamatkan ya, oleh Tuhan, berbeda dari teman-teman sebangsanya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ada nilai yang berbeda dari diri seorang Rahab dibandingkan dengan orang-orang sebangsanya. Apa itu? Peristiwa ketika Joshua mengirim 2 pengintai itu. Ya kan, kita tahu bagaimana ceritanya. Ya, kedua pengintai itu diselamatkan oleh Rahab. Ya, diselamatkan oleh Rahab. Walaupun dalam peristiwa itu dikatakan Rahab itu ketika ditanya oleh para prajurit-prajurit yang mencoba untuk menangkap pengintai ya, mata-mata itu, dia berbohong, gitu ya. Dia berbohong. Eh, sudah pasti, ya, sudah pasti namanya kebohongan itu tidak dibenarkan, kan begitu ya. Salah tetap salah. Iya, salah ada tetap salah, tidak ada dosa yang putih kan. Iya, salah tetap salah. Berbohong adalah berbohong, dosa. Ya. Di dalam tindakannya itu, kita tidak hanya terfokus kepada Kebohongannya. kebohongan seorang Rahab. Mari coba kita melihat secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan, dan kita memilah-milah hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Rahab dalam proses penyelamatan 2 pengintai ini. Ketika dia menyelamatkan pengintai itu, dia menyelamatkan 2 pengintai itu bukan karena belas kasihan. Bukan karena apa namanya, kebaikan hatinya. Maksudnya kebaikan hati ya sesama manusia. Tetapi karena ketika kedua pengintai ini memberitahukan siapa mereka, Rahab diingatkan di dalam pikirannya bahwa bangsa Israel yang telah mengutus 2 pengintai ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Adalah bangsa yang disertai Tuhan. Adalah sebuah bangsa yang selalu mendapatkan kemenangan melawan bangsa apapun karena ada backingan mereka, yaitu Allah. Yaitu Allah, penguasa alam semesta yang berada di surga, di atas langit. Nah, pengakuan pernyataan dari Rahab ini adalah sebuah pengakuan iman. Jadi meskipun dia telah mendengar, ya, meskipun dia hanya mendengar, maksud saya hanya mendengar, tapi dia mengimani itu. Dan ketika dia tahu bahwa 2 orang ini adalah bagian dari bangsa yang dia dengar dan yang dia imani itu, maka dia melakukan proses penyelamatan itu karena Allah yang menyertai mereka. Jadi perbuatan keselamatan itu dilakukan Rahab bukan untuk kedua orang itu, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan melihat orang, tapi Bukan melihat melihat Tuhan. orangnya. Tapi karena siapa Allah yang disembah oleh kedua orang itu. Pengakuan Rahab terhadap Allah yang disembah oleh kedua pengintai itu. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, itu adalah pernyataan
dan pembuktian iman. Itu sebabnya dia katakan, aku tahu bahwa Allah akan menyerahkan ini kepada kalian. Aku telah mendengar banyak cerita bahwa Allah itu hebat dan kota ini akan diserahkan kepada kalian. Maka kasihanilah saya dan kaum keluargaku. Nah, kita kembali kepada kebohongan Rahab. Ya. Tadi kita sudah melihat bahwa pernyataan Rahab kepada dua pengintai itu adalah pernyataan iman dan bukti iman. Dia melakukan itu. Lalu bagaimana dengan kebohongannya? Apakah karena dia melakukan hal yang baik, maka kebohongan itu dibenarkan? Tidak. Kebohongan tetap adalah kebohongan. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan, dalam ruang lingkup kerajaan Kanaan yang hidupnya penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan kecongkakan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa-dosa, kebohongan, penipuan dan lain sebagainya. Ya kan? Ketika Rahab melakukan dosa itu, tapi dia melanjutkan dengan pengakuannya kepada Allah yang benar. Bangsa Kanaan juga mendengar hal yang sama tentang kehebatan Tuhan yang telah memimpin bangsa Israel. Dan Rahab mendengar juga cerita yang sama. Namun perbedaannya adalah bangsa Kanaan secara menyeluruh mereka tidak mengakui, mereka tidak menyatakan pengakuan kepada Tuhan. Namun Rahab melakukan pengakuannya terhadap Tuhan. Ya. Jadi dari dua sikap ini, ketika Rahab dia harus menggunakan sebuah tindakan yang salah untuk menyelamatkan orang-orang itu, lebih baik dari mereka yang mendengar, tapi malah berencana untuk memberontak. Meskipun kebohongan adalah tetap kebohongan dan itu adalah salah. Tetapi Allah yang akan menjadi hakim ketika dia menerima pengakuan Rahab terhadap kebesaran Allah, maka Allah menyatakan dia pun adalah bagian dari orang yang akan diselamatkan. Gitu. Jadi nilai di tempat-tempat yang tak terduga, ya kan? Di tempat-tempat yang salah. Jadi kebohongan yang dia lakukan untuk melindungi mata-mata itu bukan berarti dibenarkan. Tetapi motif dia di dalam menyelamatkan mata-mata itu adalah motif yang benar karena pengakuan kepada Allah. Meskipun cara dia tetap tidak dibenarkan. Tapi cara yang tidak dibenarkan itu, meskipun itu tetap salah, lebih baik daripada orang-orang Kanaan secara menyeluruh yang tahu kebenaran itu, tahu informasi itu, tapi malah berencana untuk menyerang, atau mengabaikan akan peristiwa-peristiwa kebesaran dari bangsa Israel atas penyertaan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan ternyata masih ada orang-orang Pendeta di antara jahatnya pada saat itu. Dan selanjutnya kita berbicara tentang Gibeon. Nah, ini merupakan satu kumpulan orang, satu kota juga
yang mereka juga mendapat anugerah, sama seperti pelajaran kita adalah dikejutkan oleh anugerah. Bagaimana bangsa ini, kaum ini mendapat anugerah, Pendeta? Oke. Jadi tadi yang pertama adalah Rahab, yang kedua itu adalah orang-orang Gibeon. Orang-orang Gibeon ini juga mendengar, ya, mereka juga mendengar peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Bukan hanya orang-orang Gibeon, ya, ada bangsa-bangsa lain, ya. Ada bangsa-bangsa lain juga yang mendengar peristiwa yang sama, ya. Malah ketika mereka mendengar informasi bahwa bangsa Israel ini akan memasuki daerah-daerah mereka, mereka bersekutu satu dengan yang lain. Tetapi bangsa Gibeon, ya, bangsa Gibeon melakukan hal yang berbeda. Mereka membuat trik. Mereka seolah-olah adalah orang-orang yang perlu dikasihani, ya. Mereka membuat seolah mereka ini adalah para musafir, ya, orang-orang miskin yang sangat membutuhkan perhatian dan lain sebagainya, sehingga menaruh iba, ya, hati bangsa Israel agar mereka bisa diselamatkan. Singkat cerita memang benar, ya, Joshua membuat kontrak Dengan mereka. dengan orang Gibeon. Ya. Meskipun dalam pelajaran kita dikatakan bahwa kontrak itu terjadi oleh karena Joshua mengambil sikap sendiri, tidak bertanya kepada Tuhan. Ya kan? Orang Gibeon sebenarnya mengelabui, gitu kan? Mengelabui. Karena sesungguhnya mereka bukan seperti yang ditampilkan itu. Berarti dengan cara yang tidak benar juga. Dengan cara yang tidak benar juga. Ya, mereka dengan cara yang tidak benar untuk mendapatkan kemurahan hati bangsa itu. Singkat cerita, bahwa benar mereka mendapatkan kasih karunia itu. Tapi kenapa mereka mendapatkan kasih karunia itu? Padahal mereka caranya tidak benar. Kembali, sama seperti Rahab. Sama seperti Rahab. Meskipun caranya tidak benar, tapi di dalam niatannya menyelamatkan dua pengintai itu adalah bukan karena melihat dua orang itu, tapi melihat siapa di balik kedua orang ini. Adalah Allah yang maha besar dan Allah yang maha kuasa. Sama dengan orang-orang Gibeon. Mereka juga melihat dan mengetahui bahwa ada sosok, ya, sosok ilahi di balik bangsa ini, sehingga mereka menjadi bangsa yang ditakuti. Sehingga mereka menjadi bangsa yang layak untuk mendapatkan pujian. Dan mereka melakukannya meskipun dengan cara yang tidak baik, sama seperti Rahab. Tetapi kembali, itu lebih baik dalam kapasitas hal yang negatif, ya, dalam hal yang negatif. Itu tetap lebih baik daripada bangsa-bangsa lain yang sudah mengetahui tapi malah mengabaikannya, bahkan berencana untuk menyerang bangsa itu. Dalam kapasitas yang negatif. Apa yang dilakukan oleh orang Gibeon lebih baik daripada yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Meskipun, ya, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, meskipun boleh saja jika mereka menyatakan diri secara langsung apa adanya, sama seperti Rahab, dia tidak ada menyembunyikan identitasnya terhadap kedua pengintai itu. Dia nyatakan dia orang Kanaan, dia nyatakan dia adalah orang yang seperti ini, status sosialnya seperti ini. Ya kan, dia terbuka, dia diselamatkan. Bisa saja melihat peristiwa Rahab, ya kan? Melihat peristiwa Rahab. Jika memang benar-benar orang Gibeon itu mengakui Allah, ya, takut kepada Allah, ketika mereka jujur, bisa saja, ya, mereka akan mendapatkan berkat yang lebih lagi dari bangsa itu. Ya, mungkin mereka bisa saja tidak hanya sekedar tukang belah kayu. Tidak hanya sekedar tukang masak. Ya, mungkin boleh mereka menjadi rekanan, ya, yang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak jika seandainya mereka jujur. Tapi sejauh itu yang mereka tahu kali. Sejauh peristiwa itu, itulah yang mereka lakukan. Gitu ya. Itulah yang mereka tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan sekedar kasih kemurahan, anugerah, ya, dari bangsa Israel, meskipun mereka tahu di balik semua itu adalah
Allah yang maha besar. Ya, meskipun caranya salah. Tetapi dari sisi negatif, sisi yang negatif, cara yang salah itu tetap lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain yang mendengar tapi malah mengabaikannya dan tidak melakukan apapun, bahkan ya berencana untuk melawan bangsa itu. Dan memang benar, mereka semua tergilas oleh bangsa itu, ditaklukkan oleh bangsa Israel. Baik, terima kasih Pendeta. Sekaligus menjadi kesimpulan, kalau begitu anugerah apa yang mengejutkan kaum Gibeon pada saat itu Pendeta? Ketika mereka berhasil mengelabui Yosua. Anugerah terbesar, anugerah yang mengejutkan mereka itu adalah mereka diselamatkan. Ya kan? Mereka diselamatkan. Mereka mendapatkan perlindungan. Ya, artinya kalau kita berlindung kepada satu negara adikuasa, ya kan? Tidak ada orang yang berani mengganggu kita lagi kan? Berani kalian mengganggu kami? Tinggal lapor ini kepada sekutu ini. Ya kan? Mungkin sekarang ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi peperangan di beberapa belahan dunia ini, ya kan? Negara yang cukup kecil menurut pandangan dunia, tapi semua dibomnya kan? Di Lagi mana-mana bergejolak. nggak ada takut dia. Bahkan negara yang 2-3 kali lipat lebih besar dari dia diancam-ancam, ini nggak peduli dia. Kenapa? Ada sosok yang lebih besar Di belakang. di belakangnya. Ya, saya pikir bangsa Israel ini seperti itu. Ya, ada Allah yang besar di balik mereka. Ketika orang-orang Gibeon ini mendapatkan perlindungan itu, mereka merasa kuat. Ya kan? Ini kan sama seperti seperti ilustrasi seekor kancil ya. Seekor kancil yang dia berani bicara lantang ya di antara serigala ya, di antara hewan-hewan buas lainnya di hutan. Ya kancil seekor binatang yang kecil gitu ya. Kok berani-beraninya dia bicara lantang di hadapan ini macan tutul, ya serigala, beruang dan lain sebagainya. Ternyata di belakangnya ada singa. Gitu ya, yang menjadi Baik. backingannya gitu ya. Siapa yang mau berani melawan? Gitu ya. Jadi salah satu anugerah yang mengejutkan itu adalah ketika mereka mendapatkan perlindungan kenyamanan, dan lebih daripada itu bahwa perlindungan dan kenyamanan itu didapatkan dari Tuhan. Ya, karena itu adalah sesuatu yang seharusnya mereka tidak dapatkan, tapi Tuhan berikan kepada mereka. Meskipun caranya tadi itu, ya kan? Meskipun cara tadi itu adalah tidak dibenarkan, ya kan? Tapi ya pengakuan mereka kepada kemahabesaran kekuasaan Allah, ya. Ya, Tuhanlah yang menentukan siapa yang layak dan tidak untuk mendapatkan anugerahnya. Tapi dalam kisah Gibeon, Allah memberikan anugerah itu kepada mereka. Mereka mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan mereka. Dan itu semua bisa terjadi karena penurutan. Tentu karena mereka juga menurut. Betul. Rahab juga menurut. Ketika diperintahkan, kau nanti harus bikin ini ya, buat ini, dia buat. Orang Gibeon juga seperti itu. Buat ini, mereka buat. Mereka buat. Ya, penurutan adalah bagian yang terpenting untuk mendapatkan anugerah yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pendeta. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat bagaimana sungguh sangat jelas bagaimana anugerah itu diberikan kepada bangsa Israel, Rahab dan kaum Gibeon. Dan juga Tuhan yang sama juga akan memberikan anugerah kepada kita. Sekarang tergantung kepada kita bagaimana kesiapan kita untuk menerima anugerah tersebut dan bagaimana penurutan kita dan iman kita kepada Tuhan. Dan untuk menutup diskusi kita pada hari Sabat ini, Pendeta akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik. Kami telah disuguhkan sebuah pelajaran penting bagaimana Tuhan memiliki anugerah yang besar yang Tuhan sediakan dan Tuhan akan berikan bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang menurut kepada perintah-perintah-Mu. Tolong kami Bapa, bantu kami untuk kami boleh percaya, beriman, menurut kepada firman-Mu, sehingga kami pun akan mendapatkan anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkati Tuhan acara kami selanjutnya, berkati seluruh
pemirsa AWR Borneo dimanapun berada. Kasih kemurahan Tuhan menjadi bagian kami khususnya pada hari Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah pelajaran Alkitab melalui pendalaman Sekolah Sabat pada hari ini. Dan acara ibadah kita akan masuk kepada acara khotbah. Dan akhir kata kami menyampaikan, selamat Sabat, Tuhan memberkati.